Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai transformasi, yaitu pada materi rotasi dan dilatasi. Yang pertama ialah rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran itu adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa atau sudut rotasinya terhadap suatu titik pusat rotasi. Besar rotasi dalam transformasi geometri itu sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Apabila daerah putaran rotasi searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk ialah min alfa. Jadi, jika pada soal terdapat keterangan bahwa sudut tersebut atau perputaran rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudutnya itu bernilai positif. Sedangkan jika arahnya searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk ialah negatif. Bayangan rotasi itu ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah sudut rotasi. Yang pertama ialah rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Bayangan titik A, X, Y yang diputar sejauh alfa berlawanan arah putaran jarum jam terhadap titik pusat O 0,0 adalah A absen, X absen, Y absen dengan rumus sebagai berikut. X absen, Y absen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan XY. Maka X cos alfa dikurang Y sin alfa, X sin alfa ditambah Y cos alfa. Hasil berikut ini didapatkan dari hasil perkalian antara matriks yang ada di atasnya. Berikut ini adalah bayangan dan matriks yang bersesuaian dengan rotasi. Jadi, pada soal, jika kalian menemui soal yang dimana titik pusatnya itu O atau titik pusatnya 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka bayangan yang dibentuknya ialah min Y, X dengan matriksnya 0, min 1, 1, 0. Sedangkan jika pada soal yang kalian temuin di mana titik pusatnya 0, O 0,0, sedangkan sudutnya min 90 derajat, maka bayangan yang dihasilkan ialah Y min X. Begitu juga dengan titik pusatnya O atau 0,0 di mana sudut yang dirotasinya sejauh 180 derajat, maka bayangan yang dibentuk ialah min X, min Y. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Titik A 2,3 dirotasikan terhadap titik O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah putaran jarum jam. Bayangan titik A adalah, kita ingat kembali kalau rumus umum dari rotasi ialah X absen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali XY. Pada soal kita ketahui bahwa titik A 2,3, sedangkan sudut yang dirotasi sejauh 90 derajat. Berapakah bayangan titik A? Kita substitusikan nilai dari titik A dan juga sudutnya ke dalam rumus yang mengenai rotasi, sehingga didapatkanlah hasil dari substitusi dari angka-angka tersebut ialah min 32. Jadi bayangan titik A adalah min 3,2. Kita lihat tadi pada rotasinya, jika berada di titik O 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka bayangan yang dihasilkannya ialah min Y, X. Kita perhatikan pada soal, titik A-nya ialah 2,3. Maka bayangan yang dihasilkan dari 2,3
adalah min Y, X. Berarti 2X 3Y, berarti hasilnya ialah min 3,2. Berarti sesuai dengan hasil yang kita dapat dengan menggunakan rumus. Selanjutnya, rotasi terhadap titik pusat P, A, B. Bayangan titik A, X, Y yang diputar sejauh alfa berlawanan arah putaran jarum jam terhadap titik pusat P, A, B adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan rumus sebagai berikut. X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan X kurang A, Y dikurang B, ditambah AB. Sehingga dapatkan nilai X aksen ialah X kurang A cos alfa dikurang Y dikurang B sin alfa ditambah alfa. Sedangkan Y aksennya ialah X dikurang alfa X dikurang A sin alfa ditambah Y dikurang B cos alfa ditambah B. Rumus umum dari rotasi dapat kalian lihat di mana jika rotasinya berada pada titik pusat P yaitu A, B dengan sudut 90 derajat, maka bayangan yang dihasilkan ialah min Y ditambah A ditambah B, X dikurang A ditambah B dengan matriksnya 0, min 1, 1, 0. Sedangkan jika rotasinya berada pada titik P, A, B dengan sudut min 90 derajat, maka bayangan yang dihasilkan ialah Y dikurang B ditambah A, min X ditambah A ditambah B. Sedangkan jika pada rotasi 180 derajat, maka bayangan yang terbentuknya yaitu min X ditambah 2A min Y ditambah 2B. Berikut kita masuk ke contoh soal. Jika garis 2X ditambah Y dikurang 5 sama dengan 0 dirotasikan dengan pusat P 1, min 1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukan bayangan garis tersebut. Kita ingat kembali, jika searah jarum jam maka sudut yang dibentuk akan berubah menjadi negatif, sedangkan jika berlawanan jarum jam maka sudut yang dibentuk tetap positif. Kita ingat kembali rumus dari rotasi dan kita ingat dari aturan sudut negatif untuk sin konstan. Jika sin min alfa, maka hasilnya ialah min sin alfa. Jika cos min alfa, maka sama dengan cos alfa. Selanjutnya kita perhatikan jawaban penyelesaiannya. Seperti yang sudah saya bilang, kenapa di sini pada sudutnya di soal 180 derajat sedangkan pada penyelesaiannya ialah 180 derajat, itu dikarenakan pada soal sudah diberitahu bahwa dia searah jarum jam, maka dalam penetapan sudut rotasi jika searah jarum jam maka dia negatif. Selanjutnya didapatkanlah hasilnya di mana cos dari min 180 ialah min 1 min sin min 180 sesuai dengan aturan dari sudut negatif sin dan cos tadi, maka menghasilkan 0. Sin min 180 hasilnya ialah 0 dan cos min 180 hasilnya ialah min 1. Kita kalikan dengan X kurang 1 Y ditambah 1 ditambah 1 min 1, maka akan menghasilkan X aksen sama dengan min X ditambah 2 dan Y aksen sama dengan min Y dikurang 2. Karena kita membutuhkan nilai X dan Y untuk kita substitusikan nanti ke persamaan garisnya ini, maka kita tukar tempatkan nilai X dan Y-nya sehingga dapatkanlah nilai X-nya sama dengan 2 dikurang X aksen dan Y sama dengan min Y aksen dikurang 2.
Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai X dan Y-nya, kita substitusikan ke persamaan garis dari soal tadi, yaitu 2X ditambah Y dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga bayangan garisnya adalah min 2X dikurang Y dikurang 3 sama dengan 0, atau 2X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0 jika kalian ingin membuat operasi hitungnya menjadi penjumlahan semuanya. Selanjutnya kita masuk ke dilatasi atau perbesaran. Dilatasi atau perbesaran itu adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran atau memperbesar atau memperkecil suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Nah, suatu dilatasi itu ditentukan oleh faktor skala atau K dan pusat dilatasinya. Dilatasi yang berpusat di P dengan faktor skala K dinotasikan dengan P, K. Perlu kalian ketahui bahwa berdasarkan faktor skala K-nya, bayangan yang diperoleh dari hasil dilatasi ini, jika K-nya besar dari 1, maka bayangannya itu akan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K besar dari 0, kecil dari 1, bangun bayangannya akan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Tetapi jika K-nya besar dari min 1 dan kecil dari 0, maka bayangannya akan diperkecil dan terletak tidak sepihak dengan bangunan semula dan pusat dilatasinya. Jika K kecil dari min 1, maka bangun bayangannya akan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Selanjutnya, jenis dari dilatasi. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat O 0,0. Bayangan titik A X, Y dan dilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala K adalah A aksen, X aksen, Y aksen, dengan X aksen sama dengan KX dan Y aksen sama dengan KY. Maka dalam bentuk pemetaannya di mana O, K sama dengan AX, Y dilatasikan terhadap titik pusat 0,0, maka menghasilkan bayangan A aksen, KX, KY. Dalam bentuk matriksnya, maka diperoleh X aksen Y aksen sama dengan K00 K dikali XY. Selanjutnya, dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Bayangan titik A, X, Y yang dilatasi terhadap titik P, A, B dengan faktor skala K adalah A aksen dikali X aksen, Y aksen, di mana bentuk pemetaannya ialah P, K adalah AX, Y dilatasikan terhadap titik pusat A, B, maka menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Maka maka nilai X aksen dan Y aksennya berubah menjadi K dikali X kurang A ditambah A, K dikali Y dikurang B ditambah B. Dalam bentuk persamaan matriksnya, maka akan diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan K00 K dikali X kurang A, Y dikurang B ditambah AB. Contohnya, bayangan titik B 1, min 2 oleh dilatasi terhadap titik pusat P 2,1 dengan faktor skala min 3. Perlu kita ingat lagi
Rumus dari dilatasi ialah X aksen Y aksen K 00K X dikurang A Y dikurang B ditambah AB. Kenapa demikian? Karena kita ketahui pada soal titik pusatnya berada di 2,1 atau A, B. Maka kita memakai rumus dilatasi terhadap titik pusat P, A, B. Selanjutnya, dari yang kita ketahui, kita substitusikan ke dalam rumus dari dilatasi. Sehingga didapatkanlah X aksen Y aksen ialah 5, 10. Dengan demikian, jadi bayangan titik B hasil dilatasi adalah 5,10. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.